tidak ada pria miskin di mata wanita yang tulus. Tidak ada wanita jelek di mata pria yang tulus. Bahagia menikah dengan saya? Bahagia banget katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Kalian semuanya mudah-mudahan sehat selalu. Balik lagi dengan saya, Dendy Setiawan, di channel Personality Development, channel yang membuat kamu semakin terinspirasi, inspiration for growth untuk bangsa Indonesia terutama ya, yang baru mampir. Ini adalah channel pengembangan diri, pengembangan keluarga, dan pengembangan sosial untuk bangsa Indonesia yang berkarakter. Dan sesuai janji saya, hari ini adalah Q&A, question and answer dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan 1 minggu yang lalu untuk di WA Story dan juga Instagram Story. Dan saya spesial menghadirkan istri saya. Namanya siapa, cintaku? Nama saya Anis Sulansari. Dan saat ini beliau juga bekerja ya di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Wanita karir. Dengan kami memiliki anak 1, dan memang hari ini ngebahas khusus banget terkait tentang pernikahan. Persiapan sebelum pernikahan, persiapan hari H pernikahan, dan juga setelah pernikahan. Isu-isu apa saja yang biasanya nanti hadir, meskipun pernikahan kami belum begitu lama, tapi saya ambil ilmu ini dari ilmu akademisi, tentunya dari psikologi, dan juga ilmu praktisi, ilmu-ilmu yang ada di masyarakat yang sudah nanti kami coba berikan informasinya kepada teman-teman yang sudah kami jalani secara implementatif. Jadi jangan lupa untuk subscribe di channel ini untuk membantu kami berkembang lagi, membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi untuk Indonesia. Langsung kita bahas di sesi yang pertama. Kita masuk di sesi yang pertama untuk kamu yang bertanya terkait tentang Pertanyaan pertama, Kadek kasih bocoran persiapan sebelum lamaran sampai akad nikah dong, itu apa aja? Oke. Akunnya nggak saya sebutin ya, saya sebutin juga nggak apa-apa sih, geges.akim. Nah, ini nih Mbak atau Mas yang bertanya persiapan sebelum nikah. Saya sudah punya listnya apa saja yang harus kamu siapin, yang sudah kita lakukan 2 tahun 3 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Yang pertama adalah konsep pernikahan. Maksudnya gimana nih konsepnya? Konsep pernikahan ini maksudnya kalian ini punya konsep nggak sih di pernikahan, kayak temanya harus plastik atau harus gimana? Nah, kebetulan kita itu konsepnya adalah low budget tapi elegan. Low budget tapi elegan. Bisa emang kenapa kalau low budget? Kenapa kok memilih low budget? Kan biasanya orang itu menikah ya seumur hidup sekali, pengennya yang meriah, yang gitu. Bukan berarti low budget juga nggak meriah ya? Iya nggak sih? Ya, betul. Oke, emang setelah itu apa yang memang membuat kita tuh waktu itu ngerasa bahwa ini harus low budget nih gitu? Karena waktu itu kita pestanya di 2 tempat. Oke. Di Lampung, tempat Mas Didi, dan di Jawa di tempat saya. Oke, karena kita tuh low budget. Kenapa? Alasan yang pertama adalah kami nikahnya di 2 tempat, satu di Lampung, satu di Jawa Timur, dan ini otomatis menyita tiket pesawat dan macam-macam sebagainya ya. Dan juga tujuan yang kedua, setelah nikah kami tujuannya tuh nggak cuman nikah pesta meriah, tapi setelah nikah tuh kami pengen beli ini itu rumah macam-macam. Dan akhirnya itu yang membuat kami mau konsep low budget tapi elegan. Setelah kita punya konsep, lantas kita eksekusi, mulai dari terutama lamarannya dulu. Nah, lamaran ini penting banget untuk dikoordinasikan kepada kedua belah pihak. Jadi memang yang kami siapkan waktu itu kembali kepada budaya ya. Budaya kalau di Jawa Timur itu lebih ke, kalau di Jawa Timur biasanya ya yang cewek itu nyamperin ke tempat cowok dulu. Jadi kayak meminta dilamar gitu. Meminta dilamar. Kalau di Lampung kebalik, cowoknya yang meminta ke keluarga cewek. Tapi balik lagi ke budaya kalian itu seperti apa, kalau di agama kalian juga seperti apa, silahkan. Oke, yang perlu kalian siapkan ketika lamaran, yang pertama adalah waktu. Kedua belah pihak itu wajib
sama-sama ketemu, tidak saling memberatkan, dan otomatis di dalam lamaran itu nanti karena akan membahas tentang tanggal pernikahan hari H, sehingga harus benar-benar keluarga inti, keluarga matang yang nanti juga akan negosiasi terkait tentang mahar yang ingin disampaikan di pernikahan nanti. Ya setelah itu juga, setelah Anda persiapkan adalah cincin ya, cincin lamaran. Cincin lamaran. Nah, lamaran ini bukan berarti sudah sah, belum, karena belum akad. Baru mau minta restu bahwa anaknya si calon kalian itu mau dipinang, sehingga benar-benar siapin cincin aja dulu, pasangan ya, cincin pasangan nikah gitu. Yang lain-lain sih nggak usah. Mungkin hanya bawa makanan seserahan, kue-kue kecil gitu untuk ya bingkisan oleh-oleh tangan lah dari keluarganya masing-masing, terutama keluarga yang mau datang ke tuan rumahnya, seperti itu. Nah, kalau jauh tentunya pesen tiket jauh-jauh hari. Kalau di aplikasi itu biasanya waktu itu kita pesen 30 hari sebelum hari H sehingga dapat diskon. Keluarga diskonan. Dan kalau kamu sistem konsepnya itu mau itu kan jauhan, mau di tengah-tengah disatukan jadi satu, boleh banget. Contoh dari Padang sama Papua, jauh banget, ketemu di Jakarta, oh boleh, terserah, itu adalah kesepakatan kalian pasangan yang berdua ya. Nah, setelah itu juga ada dekorasi, ya nggak sih? Dekorasi biasanya sih untuk apa ya? Pantes lah bahwa itu ada proses lamaran gitu ya. Buat foto-foto Instagramable gitu ya. Bikin sendiri bisa ya sebenarnya ya. Tapi kalau mau butuh WO, saya sih kemarin bikin sendiri. Jadi memang benar-benar pure semuanya sendiri. Terus kalau tuh setelah dekorasi, baju couple ya. Dekorasi, oh iya boleh tuh. Biasanya batik ya. Batik. Batik couple gitu. Atau mau yang syari-syari, terserah sih, itu pilihan selera kalian. Itu yang perlu kalian siapkan saat lamaran. Waktu ketemu keluarga. Yang kedua adalah cincin. Terus tiga, dekorasi. Yang keempat baju dan seserahan. Terserah mau bawa apa aja. Belum bawa yang lain-lain ya, nggak usah. Itu balik lagi kepada Anda. Nah, persiapan selanjutnya setelah lamaran tentunya sudah keluar jadwal atau hari akad itu kapan, bener nggak sih? Nah, setelah sudah ketemu hari akadnya kapan, lantas apa yang harus kita siapkan? Yang pertama harus kita siapkan, kalau udah nemu tanggal hariannya, segera kita pesan undangan pernikahan. Undangan pernikahan, oke. Karena memang undangan ini kenapa sih kok jauh-jauh hari? Takutnya adalah nanti tidak, karena undangan itu kan harus disebar 2 minggu sebelum hari H, maksimal itu kan 1 minggu sebelum hari H, sehingga kalau bisa undangan ini memang sudah dikonsep maunya seperti apa, ya nggak sih? Tapi sebelum ada undangan ini mau juga seperti apa, karena konsep kami itu low budget, jadi memang undangannya kalau di Jakarta itu di Tebet ya. Ya, waktu itu kita udah pernah survei di beberapa tempat, ada yang rekomendasiin itu di Pasar Tebet. Kita udah kesana waktu itu, terus kebetulan kita kurang cocok sama desainnya yang ada di sana, jadi kita coba cari-cari lagi di ASMK ya. SMK itu juga kita kurang cocok. Nah, akhirnya kita coba cari online, kita nemu percetakan di Jogja. Jauh nikahnya di Lampung dan Jawa Timur, undangannya di Jogja. Oke, fine. Waktu itu kita, kenapa sih kami kok bikin undangannya sendiri? Kami tuh bikin undangannya sendiri, hanya percetakannya saja teman-teman, yang kita ke Jogja ya. Karena memang undangan yang kita sebar itu ada 4.200, 3.000 di keluarga Lampung, 1.000 di keluarga Jawa Timur. Wow, banyak banget. Keluarga kami keluarga besar ya. Nah, undangan ini nanti memang desainnya istri saya, teman-teman. Teman-teman bisa melihat nanti desain di banyak ya template-nya. Teman-teman juga bisa online atau lain sebagainya. Ini untuk menghemat biaya. Dan waktu itu biayanya berapa? Undangan itu range-nya, harganya ada yang 1.500 sampai ada yang 25.000. Bahkan ada yang paling mahal itu 70.000. Gila, mahal banget sumpah. Undang-undang yang nanti itu juga kalian juga harus pikirin bahwa undang ini nanti juga akan dibuang ya sama si penerima undangan. Jadi benar-benar dikonsep seefisien mungkin, sehemat mungkin untuk bisa mendapatkan, nggak mubazir duit-duit itu gitu. Akhirnya undangan itu kita buat dengan harga berapa waktu itu? 2.000
2.000, bayangin. Dan nanti saya fotoin deh ya di Instagram ini nanti seperti apa bentuk undangannya agar lebih elegan, kita tambahin pita-pita emas gitu ya waktu itu ya. Kita beli sendiri dan Kita beli sendiri, kita sendiri. rangkai sendiri. Nanti saya kasih di videonya. Dan setelah undangan itu nanti saya kasih linknya ya, kalau mau link apa percetakan undangan di Jogja itu yang murah seperti apa. Kamu boleh kok undangan datang langsung atau online. Nah, kalau kita sudah menentukan hari hanya itu pasti kita juga menyiapkan harus seserahannya. Seserahan itu juga tergantung kembali kepada kesepakatan keluarga ya, kedua belah pihak. Kalau di saya itu, kalau di adat kami di Lampung itu seharusnya itu ada yang namanya adat pepadun dan saya batin. Itu kayak kita harus apa ya, memberikan kesepakatan kalau SMA itu berapa, kalau S1 itu berapa, S2 itu berapa juta. Tapi ya kalau di Jawa Timur, kalau di Jawa itu nggak ada seperti itu harus memberikan berapa juta. Cuman dari pihak ceweknya itu hanya apa ya, menerima berapapun itu dari pihak cowok. Dari Nggak pihak ada cowok. patokan. Jadi nggak ada patokan. Alhamdulillah kemarin juga akhirnya kesepakatan ya, kita menyepakati satu angka yang nggak bisa saya sebut. Dan itu alhamdulillah sangat bisa mempererat keluarga kami berduanya. Dan ada juga kok di Sumatera yang Pariaman ya, baju kui namanya, itu harus ditebus, bukan ditebus ya, apalah namanya itu, saya juga kurang paham. Oke, setelah seserahan kami pun beli seserahan itu mulai dari apa aja ya waktu itu? Oh iya. Baju Dari atas sampai bawah, baju dari jilbab, bajunya, dari celana sampai ke baju dalam baju dalam. dan lain sebagainya. Terus habis itu beli tas, sepatu. Tas, sepatu, dan itu biasanya kesepakatan mau, kalau kamu ngerasa punya uang ya udah kamu kasih aja uangnya ke si perempuan untuk belanja sebelum hari H, agar apa, bisa memilih, dia lebih banyak waktunya untuk memilih jauh-jauh hari gitu ya. Kalau dulu kita dicicil ya, iya nggak sih, minggu pertama itu kita beli baju all gitu ya, yang minggu kedua karena kita kami sama-sama kerja nggak bisa maksimal nyarinya, akhirnya kita cicil jauh-jauh hari. Setelah baju, tas, sepatu, make up dan alat mandi. Alat make up dan mandi terserah juga, itu seleranya si perempuan mau seperti apa ya. Itu dari bisa online juga waktu itu ya. Kita kebanyakan online sih kemarin ini ya, karena kita nggak sempet karena banyak diskon. Banyak diskonan ternyata ya. Itu salah satu tips loh buat untuk low budget gitu. Dan bisa kok ke Tokopedia, ke Shopee, terserah kemana aja ya. Yang selanjutnya itu kotak seserahan ya. Oh ya, karena waktu itu kita balik lagi ke low budget, kita konsepnya itu untuk seserahan kita ngedesain sendiri. Ngedesain sendiri, yang sampai mata-matanya ngantuk tuh tengah malam ya, nanti saya kasih videonya, saya bikin ya. Terus selanjutnya kue-kue ringan. Kue kecil. Iya, kue-kue kecil. Kue kecil ya. Kue ringan kayak legit ya, kayak macam-macam itu lah, bolu apa-apa itu untuk dibawa di pas akad nikah sebagai seserahan. Nah, setelah seserahan sudah, itu tuh ada sekitar 7 kotak ya waktu itu ya. Iya, 7 kotak yang isinya itu tadi sama mahar, terutama ya. Maharnya terserah sih, maharnya mau mas kawin berapa gram atau mau alat sholat. Kalau saya kemarin perpaduan-duanya ya, alat sholat, alat ibadah ya, alat ibadah sama perhiasan gitu ya, senilai, kemarin sih menyesuaikan angka ya, angka enggak sih. Saya lupa. Oke, selanjutnya adalah tentang persiapan sudah seserahannya, yaitu administratifnya. Boleh barokah, namun sebelum akad ada tes kesehatan. Kami juga melakukan tes kesehatan ya, takutnya kami membawa penyakit
dia membawa penyakit. Akhirnya kita coba tes medical check up, harganya itu sekitar 320-an. Dan ada juga yang tergantung sih ya, ada paket gold, ada platinum, terserah, nanti Anda boleh lihat di informasinya di website seperti itu. Selain tes kesehatan, ada juga edukasi pranikah di KUA. Di KUA, nah nanti akan dikasih tuh, diceramahin tuh ya. Kita ngasih waktu jam dengan petugas KUA-nya untuk diberikan pemahaman tentang menikah itu seperti apa. Terus ada juga kita bikin perjanjian pranikah. Meskipun ini tidak ditulis, kalau perjanjian pranikah itu kan kalau di Kementerian Agama peraturan nomor 3 tahun 1953 namanya taklid talak ya. Taklid talak itu lebih ke macam kayak harta, nanti pembagiannya seperti apa kalau setelah menikah dan lain sebagainya. Tapi kalau kami itu perjanjian pernikahnya enggak. Perjanjian itu kayak gini, contoh nanti setelah menikah kita tetap ngasih orang tua kita masing-masing. Dia ngasih, saya ngasih seberapa. Jadi bukan iri-irian lagi. Dan ada budget yang nanti harus kita alihkan untuk plan A, plan B, dan ya seperti itu. Perjanjian-perjanjian yang nantinya ditakutkan akan mengancam kelangsungan hubungan pernikahan kami. Itu persiapan untuk sebelum akad ya. Sebelum akad. Ya, seserahan. Terus selanjutnya apa? Setelah undangan, seserahan, terus selanjutnya dekorasi. Nah, tergantung kamu mau di konsep alam, di gedung sewa, atau di rumah. Karena kan di rumah kemarin ya, di dua tempat. Jadi kita harus cari dekorasi sendiri, mulai dari dekorasi panggung, sound, ya, dokumentasi. Kita nyari sendiri karena nggak mau paket ya. Kalian mau WO atau gimana? Kalau WO kan udah satu WO udah semuanya ada di sini. Cuman kita maunya tuh yang semau kita gitu. Budgetnya semau kita dan maunya kita kayak gimana. Nah, kita nyari terpisah. Kayak contoh foto dokumentasinya itu dari temennya dia, terus dekornya itu dari saudara mamahnya dia, terus apa lagi? Baju fitting pernikahannya, baju pernikahan itu juga dari nenek ya waktu itu ya, dari kenalan nenek. Itu terpisah-pisah gitu. Mana yang menjadi link? Ya itulah guna linknya, guna persahabatan untuk mendapatkan diskon. Itu jadi kalau saya urutkan, yang pertama undangan, yang kedua adalah seserahan, yang ketiga adalah dekorasi, yang keempat adalah rias pengantin, yang kelima dokumentasi, yang keenam adalah sound, yang ketujuh kepanitiaan. Nih, kepanitiaan penting banget teman-teman ya. Kalau nggak ada panitia, kalian pernikahan mondar-mandir dapur depan ya. Kepanitiaan, terus catering, kepanitiaan, terus catering, terus transport, sama jangan lupa seragam keluarga. Oh iya, ini yang paling penting. Tadi setelah dekorasi sih ya, seharusnya setelah dekorasi kita harus cari seragam. Karena kita kan kemarin belinya yang kain ya. Tujuannya biar kita segera kasih ke keluarga, biar segera dijahit. Karena apa? Karena tukang jahit itu kan nggak mau kan kalau misalnya dadakan, buru-buru. Biasanya 2 bulan atau sebulan itu baru jadi. Nah, itu tujuan kenapa harus duluan. Nah, itu biar dijahit duluan sama tukang jahit. Oke, dan kamu bisa beli itu di Tamrin City, murah banget, sumpah gila, lebih murah dari Jogja kalau saya mikir ya. Kalau Anda belinya banyak sih, kalau belinya dikit juga tetap ada yang murah. Itu untuk persiapan pas akad nikah ya. Nikah. Nanti kalau ada informasi penting kamu DM saya deh, termasuk buku tamu ya, sama souvenir. Lupa, souvenirnya lupa. Souvenir ini kemarin kita beli di ASMK. Kita souvenir ada 2. Souvenir untuk keluarga dekat dan teman kerja. Terus yang kedua itu untuk lingkungan, tamu jauh ya. Ya itu ada, bisa saya ambilkan itu kali ya, botol-botolnya ya. Ini contoh souvenir yang kami kasih kemarin. Kamu bisa beli My Bottle, ini sudah BPA free. Ini cuman ya pokoknya kayak gitu. Ini bisa murah banget. Jadi kayak gini kan intinya sekitaran 6 sampai 6 ribuan sampai 7 ribuan lah pokoknya. Kamu beli online bisa ini. Terus ada lagi yang botol juga kayak gini, kita
Ya sama, harganya 8 ribuan, nanti dikasih kotak ya, biasanya di ya mewah lah ini kayak gini, udah bagus. Ada juga ya dompet. Kemarin Dompet. kita dompet seperti ini. Tiga jenis ya. belinya online sih. Online. Nanti kita kasih linknya. Ini harganya satunya 5.000. 5.000. Ada juga yang kayak sendok makan 1 set gitu-gitu, itu belinya di SMK. Ada kok linknya, tenang, ntar kamu bisa hubungi langsung atau nanti kamu bisa beli di SMK. Itu yang paling penting adalah souvenir. Masuk di pertanyaan yang kedua, yaitu Pertanyaan kedua itu kalau habis nikah biar bisa punya rumah sendiri gimana kan? Kredit atau mending nabung dulu? Nah tadi itu teman-teman, kalau kamu nikah tuh konsepnya apa? Makanya kalau nikah itu, saya tuh kemarin mikir kalau habis nikah saya pengen banget beli rumah, karena kami beli rumah itu 2 bulan setelah menikah ya. Kita ngontrak dulu, kita ngontrak dulu 2 bulan waktu di Jakarta Selatan, dan habis itu baru kita beli perumahan di Bogor ini ya. Ya kenapa nyari Bogor? Karena harganya masih terjangkau sekali ya, masih di bawah 1 M itu masih banyak gitu. Dan kami memang langsung memilih untuk beli. Kenapa? Karena kami berpikir ketika harga tanah dan harga jual rumah itu selalu meningkat per tahunnya. Apalagi Indonesia itu punya inflasi tahunan yang memang kita nggak bisa prediksi. Sehingga apa yang memang kita lakukan kemarin, biaya setelah nikah sisanya berapa, dan alhamdulillah kita gedein di DP ya, gedein di DP. Dan ini rumah juga take over dari temen, sehingga kemarin itu temen ngambil yang 10 tahun ya. Iya. Yang kita ngambil 10 tahun tapi sudah dibayarin, dan sekarang tinggal 5 tahun. Dan alhamdulillah ya, kita berarti punya angsuran ini 5 tahun tenornya, dan angsurannya juga ringan, kita gedenya di DP itu. Dan balik lagi sih teman-teman, banyak juga sekarang perumahan yang sudah DP-nya 0% tapi memang angsurannya yang besar. Kamu juga bisa ngajuin di BPJS Ketenagakerjaan tuh. Nah, di situ ada program pembelian rumah tapi untuk gaji yang di bawah berapa gitu, saya lupa ya kemarin. Balik lagi kemarin kemampuan kamu. Kalau kamu sudah punya uang, sebaiknya langsung beli saja, jangan nabung, karena harga jual rumah dan tanah semakin tahun itu semakin naik. Dan kalau bisa untuk rumah tangga kecil, ukuran tanah pun harus diperhatikan, jangan terlalu kecil banget. Tapi kalau memang kecil dan itu membuat kalian nyaman, kenapa enggak sih? Kemarin kita belinya yang ada hooknya ya, ada tanah sisanya, agar nanti ke depan itu bisa kelihatan lebar seperti itu. Ada tambahan nggak masalah rumah ini? Ya. Pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan ketiga, gimana cara meyakinkan calon istri bahwa kita memang baik untuk dia? Saya mencintai itu tidak ada pria miskin di mata wanita yang tulus, tidak ada wanita jelek di mata pria yang tulus. Jadi kalau memang kalian berdua sudah cinta mati, pasti tidak akan mempermasalahkan apapun, sehingga tidak ada yang perlu diperjuangkan dan diyakinkan, kecuali diri kamu pernah melakukan kesalahan. Ya nggak? Kecuali kamu sudah pernah melakukan kesalahan bahwa kamu memang melukai hati dia, akhirnya dia sudah tidak percaya lagi, itu beda kasus. Tapi kalau untuk meyakinkan, sebenarnya wanita itu tidak butuh wanita itu tidak butuh diyakinkan. Tapi butuhnya adalah pembuktian. Pembuktian. Kemarin itu yang penting gini loh, saya tuh mendapat pembelajaran di masa lalu bahwa lelaki harus selalu melibatkan wanita di setiap keputusan, di dalam setiap aktivitas laki-laki. Dulu itu saya sempat gagal nikah. Saya gagal nikah gara-gara saya nggak peduli sama si wanita tersebut. Saya tuh ngejar karir gitu ya, tapi saya nggak pernah memperhatiin keluarga dia, nggak pernah memperhatikan kondisi dia seperti apa. Ya udah tuh sehari itu emang nggak ada komunikasi, ya biasa aja. Terus akhirnya 2 hari biasa aja, 3 hari, karena saya berpikir bahwa kemarin itu saya tuh bekerja mati-matian buat kamu. Nah tapi si perempuan itu nggak, loh kamu iya saat ini kamu mungkin berjuang, tapi ketika kamu sukses kami sudah nggak ada, seperti itu ya. Akhirnya kami pun saya belajar dari istri saya ini,
saya lebih peka lagi ngebuktiin bahwa saya itu memang siap menjadi pasangan dia dengan apa ya saya buktikan. Saya selalu ada waktu untuk dia, ada waktu untuk keluarganya, ada waktu untuk setiap permasalahan-permasalahan yang ada, dan terutama berikan jaminan bahwa kita mampu memimpin dia, jangan dia yang memimpin kita. Begitu bro sarannya. Dan penting juga buat kamu untuk perhatian kecil ya, kayak ngasih ya hal-hal receh lah, ngirimin GoFood, sembako yang kecil, ngasih apa hadiah kecil, terus ada ucapannya, atau cuman beli bir brand doang terus dikasih di meja dia, drink me gitu, atau ya itu hal-hal sepele. Intinya kamu hanya cukup perhatian sama dia, nggak perlu dibuktiin kamu sekuat tenaga. Tapi yang perlu kamu ingat, ketika dia sudah tidak merespon kamu sudah berjuang. Jangan jadi budak cinta karena kamu capek sendiri. Betul begitu ya? Cinta itu tetap rasional, nggak bisa dipaksakan. Wajib kalau itu sudah tidak rasional, ya ngapain dipertahankan. Memang pedih, tapi saya yakin kamu akan melakukan yang terbaik. Gitu. Sediakan waktu aja, udah sediakan telinga aja. Wanita itu cuma pengen didengerin. Udah kalau dia pengen coba dengerin, cukup modal telinga, kamu pasti akan dipilih sama dia. Good luck bro. Kita masuk ke pertanyaan yang ke selanjutnya. Ortu nyuruh cari calon yang dari suku A, tapi aku nyari suku A itu susah. Walaupun banyak tapi nggak serap, gimana ya? Masih ya banyak ya keluarga. Contoh saya aja dulu gitu ya. Dulu tuh bro sis, saya ditolak sama calon mertua gara-gara saya sukunya Lampung. Kenapa Lampung? Karena jauh katanya. Kami itu dulu bukan backstreet ya, nggak disetujui. Dua-duanya nggak disetujui. Orang tua dia nggak setuju karena saya Lampung terlalu jauh, dan orang tua saya juga nggak setuju sama dia karena dia terlalu jauh. Carilah yang lebih dekat. Tapi sebenarnya ada memang sih stigma itu di bangsa Indonesia, sukuis ya, atau rasistik gitu. Tapi yang perlu kamu lakukan adalah nggak usah dibantah, udah jalanin aja dulu, terima aja dulu, bikin orang tua itu seneng dulu. Bener gak sih? Nah setelah itu kamu jalanin, dikasih target, kamu harus berjuang ini berapa lama, dalam diri kamu tuh harus berjuang berapa. Kamu harus ada target, ya setelah aku perjuangin tapi nggak bisa, ya berarti balik lagi ya, itu berarti bukan jodoh. Tapi yang perlu harus kamu lakukan adalah ceritakan kondisi kamu saat itu dengan pendekatan persuasif. Kamu bisa ngobrol ke orang tuamu saat yang tepat, kayak pas sedang makan bersama, sedang nonton TV. Jangan ditelepon, kalau ditelepon nggak nyambung, pasti nggak akan satu frekuensi. Tapi lebih ke heart to heart, face to face seperti ini akan lebih ngena. Makanya waktu itu yang dia lakukan adalah dia harus pulang dulu, cuti berapa hari? Cuti seminggu untuk bisa meyakinkan, berjuang bersama. Tapi kalau memang kamu belum nemuin jodohnya, ya kamu harus berjuang bahwa cari ketakutan ibu kamu atau orang tua kamu tuh apa, kenapa kok nggak mau di suku A. Nah kamu coba kasih perspektif lain. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Pak, gimana kalau kita merasa kurang cocok sama mertua? Ini banyak banget sih teman-teman yang mengalami kondisi yang seperti ini, kalau mereka tidak cocok dengan orang tua karena memang baru kenal kan, ya baru setahun 2 tahun kan, terus akhirnya dipaksa untuk menjadi anak. Tapi ya namanya pernikahan itu harus mencintai keluarga besar ya, nggak bisa cuma mencintai ya. Tanpa orang tua kita, dia nggak akan. Tanpa orang tua dia mungkin nggak akan secantik sekarang. Gitu. Makanya perlu yang harus. Tapi tak ada kondisi dibalik bahwa kita sudah mencoba mencintai, tapi tetap tidak bisa karena memang mungkin berbeda prinsip sama orang tua. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya udah terima aja dulu. Kalau memang karakternya seperti itu. Ibarat kata itu adalah seperti ini loh. Ini kita ibaratkan mertua kita.
Saya lempar ke kamu tangkap coba ya. Aduh, gitu ya. Karena ini ditangkap, maka ini nggak akan kena badan dia, bener nggak jadi sakit. Gitu. Tapi kalau seandainya ini nggak usah ditangkap, kira-kira sakit nggak kena sakit. Nah, termasuk takdir yang diberikan Tuhan bahwa ada orang tua yang memang tidak support kita. Ya udah, terima aja dulu, memang orang tua kita tuh seperti itu. Dan yang pertama terima, yang kedua jangan digunjing, apalagi sampai disampaikan ke pasangan kita, itu akan menyakiti hati. Tapi lebih ke buka pertanyaan ya. Contohnya gini pertanyaannya, yang gimana ya kira-kira ngadepin ibu yang sifatnya begitu. Kadang aku belum bisa loh ngadepin beliau itu, takutnya aku bisa menyakiti hati ibu gitu. Nah, kamu lebih memberikan pertanyaan seperti itu kepada pasangan kamu. Jangan, aku nggak suka sama ibu kamu kayak udah di sinetron Indosiar yang kena azab gitu loh. Nah, itu jangan, tapi lebih ke yang kira-kira gimana ya ngadepin orang tua kita yang sifatnya begitu. Itu kadang takutnya saya nggak sabar terus nyeplos gitu. Jadi kayak nggak nyakitin pasangan kita gitu. Karena kan bagaimanapun beliau itu orang tua pasangan kita. Nah, setelah kalian mengakui dan menerima kondisi orang tua, jangan digunjing dan jangan sampaikan langsung kebencian itu kepada pasangan kita. Yang selanjutnya adalah kalau memang tidak bisa kamu untuk bersama-sama orang tua seperti yang kita lakukan ya, yaitu beli rumah. Pisah rumah dengan orang tua maksudnya. Pisah rumah dengan orang tua. Bukan berarti kami tidak cocok dengan orang tua kami. Justru kami merasa cocok sekali. Tapi ada hal-hal yang memang kami ingin privasi kami tetap ada di kami. Kami nggak ingin terlalu ikut campur. Dan yang perlu kamu ketahui adalah ada loh beberapa ciri mertua yang memang toksik, yang memang kamu harus ketahui ya. Ciri-ciri mertua toksik adalah, yang pertama, mertua yang toksik adalah mereka yang suka. Yang pertama adalah mereka suka mengadu domba. Mengadu domba ya. Kamu pasti yang sudah merasakan toksik mertua itu sudah tahu lah ya mengadu dombanya seperti apa, ya antara pasangan itu diadu domba atau dengan orang lain. Yang kedua selalu ikut campur dalam mengambil keputusan. Ya kan namanya orang rumah tangga itu sudah haknya para suami istri itu untuk mengambil keputusan. Tapi orang tua itu tanpa diminta selalu ikut campur dalam keputusannya. Kami percaya sih orang tua itu baik niatnya. Tapi kalau selalu kapan kita dewasanya ya dalam rumah tangga. Lanjut, ciri yang ketiga, selalu menyinggung perasaan kita. Selalu menyinggung perasaan, itu penting banget. Kalau itu lo piring gitu ya contohnya. Kalau kan ada karakternya seperti itu ya. Jadi memang enggak, tapi kalau memang karakternya seperti itu ya berarti ya itu masuk dalam toksik mertua. Terus ciri yang selanjutnya, tidak menghargai privasi. Selalu ya ikut campur aja semuanya, ikut campur, sampai pusing. Dan yang terakhir suka meremehkan dan bahasanya gitu tak. Jadi benar-benar itu ciri-ciri toksik. Kalaupun kamu harus ketemu dengan beliau, harus ada suami selaku kepala rumah tangga dan juga sebagai anaknya dia, atau intinya adalah harus ada suami untuk bisa menengahi kedua itu. Kalau nggak ada suami, apalagi sampai istri kita atau ada loh anak itu yang deket banget sama ibunya, akhirnya dia lebih memilih ibunya, ada yang lebih memilih istrinya, ada. Tapi sebaiknya balik lagi kepada tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bisa aja nggak nikah aja bisa bahagia kok, karena tergantung persepsi. Tapi nikah itu kayak semacam mendewasakan kita untuk mengambil setiap keputusan tidak terlalu egois. Tapi ada istri yang harus kita jaga, ada ibu yang harus kita jaga, ada anak yang harus kita jaga. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana menghadapi calon mertua yang tidak bisa dikendalikan, untuk saat ini ditahan dulu. Kalau belum bisa beli rumah, kalau udah bisa beli rumah, pisah ya. Pertanyaan selanjutnya, ini unik pertanyaannya. Silakan Kak, banyak yang tidak jadi nikah karena ketidakcocokan primbon. Gimana tuh Kak? Ketidakcocokan primbon. Jadi balik lagi sih ke sugesti teman-teman. Primbon itu kan hitungan manusia, sedangkan Tuhan aja sudah memberikan informasi jodoh, maut, rezeki, nggak bisa diprediksi gitu. Akhirnya
ketika kita percaya dengan primbon, karena balik lagi dalam psikologi ini adalah ketika itu jadi sebuah sugesti, maka itu akan terjadi. Pernah nggak sih kalian berpikir hari Kamis itu hari sial contoh, karena setiap habis nyuci motor selalu hujan? Pernah nggak berpikir? Pernah nggak ada yang kejadian seperti itu? Kalau saya pernah kesini, itu adalah sebagian dari sugesti yang akhirnya menjadi sebuah peristiwa yang dalam kita sebut adalah the law of attraction. Kalau hitungan primbon, kalau kamu percaya ya lanjut, kalau bisa sih nggak usah percaya. Tapi lebih bijaknya kalian memahami bahwa setiap orang jodoh itu nggak harus bahagia, benar ya? Jodoh itu nggak harus bahagia karena di setiap pernikahan itu pasti ada rintangannya. Jadi kalau saat ini mungkin belum menemukan kebahagiaan dengan calon pasangan kita, mungkin Tuhan akan kasih, karena setiap pernikahan itu pada ada ujiannya. Contoh keluarga saya dulu gitu ya, papa mama saya itu memang awalnya nggak bahagia tapi akhirnya bahagia ya. Contoh juga keluarga kamu yang awalnya mungkin terseok-seok akhirnya bahagia juga, termasuk kami yang mudah-mudahan selalu bahagia menikah dengan saya. Bahagia banget katanya. Jadi itu hanya takhayul ya. Kalau memang itu hitungan orang tua, enggak, itu orang tua apa? Kami adalah bagian dari orang yang dulu menantang orang tua kamu juga. Kan orang Jawa itu kejawen ya. Dia tuh sampai nanya tanggal lahir saya ya. Apa sih pon legi gitu ya? Apa sih pokoknya yang paling kliwon itu loh, nyali itu. Weton namanya ya. Akhirnya kita nggak ngegubris ya. Terus kita juga ada siram adat Jawa itu katanya yang saat pernikahan itu harus pakai, tapi kita nggak pakai ya, nggak pakai siraman. Dan alhamdulillah Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kamu yakin bahwa setiap kejadian itu Tuhan yang ngatur bukan manusia, semua pasti akan lancar. Selanjutnya adalah masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, Kak, tipsnya bagi yang mau menikah tapi setelahnya harus LDR karena kerja beda kota. Oke, saya ikut bilang keren sih untuk kamu yang ketika menikah terus LDR ya. Kamu emang luar biasa kuat. Kenapa? Karena harus batin itu bergejolak pasti. Apalagi tujuan menikah salah satunya adalah untuk kebersamaan. Untuk pasangan yang LDR, kita juga pernah ya berapa bulan sih? 3-4 bulanan lah kita LDR itu, tapi kami balik lagi kepada teori agar mempererat kami saling percaya, yang pertama saling percaya, yang kedua terus jalin komunikasi, jangan sampai putus komunikasi, apalagi sampai tidak mengabari satu hari gitu ya. Yang paling penting adalah majang foto sih, benar nggak? Pajang foto di area kantor, di meja-meja kita, di kamar, itu untuk mengingatkan kita sebelum tidur itu ngebayangin muka pasangan kita dan lain sebagainya. Terus kita juga punya waktu kencan video callan ya, kita pakai baju. Saya itu kalau ditanya dia itu suka banget baju, saya ngelihat dia tuh suka banget pakai warna seperti ini gitu. Dia suka pakai warna saya yang berbau putih-putih. Akhirnya kita sepakat yaudah di malam minggu kita kencan, makan bareng ya, ala-ala kayak orang gila gitu ya. Tapi itu akan membantu mendekatkan kita. Terus selanjutnya yang paling sering adalah sering curhat-curhatan masalah hidup. Ketika kita mau tidur, kita selalu teleponan dan selalu meyakinkan kondisi kita satu sama lain itu selalu baik-baik saja. Itu yang paling penting. Pajang foto, terus sering komunikasi, tetap percaya, bikin quality time, itu akan membuat LDR itu tetap kayak ngerasa dekat. Itu saja mungkin ya part 1. Ini masih banyak banget pertanyaannya. Mudah-mudahan ini bisa kita bahas lagi untuk di part 2. Tetap stay tune di channel ini. Dan untuk yang belum kebahas pertanyaannya, jangan sedih, saya tetap chat kalian satu persatu untuk menjawab secara langsung dan direct. Ini untuk diedukasi kepada halayak ramai. Saya Deddy Setiawan. Saya Suwan Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.